Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali dengan kami di sini. Malam hari ini kembali kami akan menjawab sebuah video. Dan malam ini kita akan menjawab video dari Zulkifli M. Abbas tentang siapakah jalan yang lurus itu. Oke, jadi kita mempergunakan hak jawab kita untuk mengedukasi dan memaparkan tentang kebenaran Alkitab, ya, firman Tuhan, dan kebenaran iman Kristen. Jadi kami dalam ranah untuk menjawab hak jawab iman kami. Oke, untuk mempersingkat waktu, biar semua kita bisa jelas tentang videonya dan juga para pendengar bisa mendengar videonya dengan jelas. Kami silakan, Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, pada malam hari ini kembali kita berdialog kita malam ini. Ya. Oh juga, aduh iya, saya lupa menyampaikan salam kepada saudaraku Juma yang luar biasa. Saya minta maaf waktu kemarin itu nggak ada waktu untuk jumpai Sensei. Oh iya, tidak apa-apa. Iya, baik. Ya, insya Allah ke depan kita akan ketemu. Jadi kalau kita masuk tema, Sensei, ya. Ya. Baik, kalau di dalam Al-Quran itu panduan daripada jalan yang lurus itu sudah sangat jelas bahwa jalan yang lurus yang ditunjukkan kemudian oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan firman dari Allah yang kemudian ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini panduan doa ya di dalam kehidupan umat beragama Islam, di mana Allah mengajarkan kepada manusia untuk selalu mengharapkan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Dijawab oleh ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di situ diterangkan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi adanya ayat di dalam Al-Qur'an minta petunjuk bukan berarti petunjuk itu belum datang. Tapi ini sama halnya perintah untuk permintaan supaya kita itu selalu istiqomah. Jalan orang yang lurus artinya jalan orang yang selalu istiqomah, tetap pendirian, tetap pada prinsip, tetap pada jalan yang benar. Sementara jalannya orang yang dimurkai adalah jalannya orang yang menyeleweng atau menyimpang dari ajaran para nabi. Jalannya orang yang sesat adalah jalan orang yang sudah diberi petunjuk oleh para nabi, tetapi senantiasa lari dari jalan itu dan mengatakan bahwa kami sudah berada pada jalan yang benar. Ya, saya kira seperti itu sementara, Sensei. Mau ditanggapi dulu ini atau kita lanjut? Ditanggapi aja, saya pikir. Oke. Oke, siapa yang mau nanggapi silakan. Baik. Mungkin singkat saja dari pihak saya. Jadi sering sekali kita itu berbicara antara Islam dan Kristen itu, terutama saudara Muslim itu, membicarakan suatu terminologi seolah-olah kita sudah sepakat, sudah sama pemahaman kita tentang terminologi itu. Dalam hal malam ini berbicara tentang jalan-jalan yang lurus, gitu. Islam memang berbicara tentang jalan yang lurus, mencari jalan yang lurus. Ya. Kristen juga ada berbicara tentang, bukan Kristen ya, Kristus juga pernah berbicara tentang jalan yang lurus. Tetapi pertanyaannya bukan soal siapa jalan yang lurus. Sebelum kita mau tahu siapa jalan yang lurus, apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus dalam Islam? Itu seperti yang dijelaskan Ustaz Zuma tadi itu, jalan yang dimaksud oleh Islam pada umumnya adalah kondisi-kondisi atau
sarana bagi orang-orang Islam untuk mencapai kenikmatan, kebahagiaan, dan sesuatu yang membahagiakan kenikmatan lah, gitu. Itu jalan yang lurus bagi mereka. Contoh seperti dalam surat An-Nisa ayat 175, kalau bisa Anda membuka, yang kira-kira bahasa Indonesianya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia An-Nisa dari berapa, Pak? An-Nisa 175. Bisa dibacakan? Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus kepadanya. Oke, lihat, jalan yang lurus yang mereka maksud di sana adalah sesuatu yang mereka butuhkan untuk dalam karunia, rahmat dan lain-lainnya. Lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, jalan lurus yang mereka maksudkan itu ada di surah Al-Fatihah ayat 7. Al-Fatihah. Iya, surah pertama. Yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat. Iya. Jadi bagi mereka itu membutuhkan satu jalan, karena jalan itu tujuannya adalah diciptakan untuk sesuatu tujuan, kan? Itulah fungsinya jalan. Ya. Nah, jalan yang dibicarakan dalam Quran itu adalah jalan bagaimana agar manusia ini bisa mendapatkan nikmat, ya, nikmat, dan jauh dari murka Allah atau jauh dari kesesatan. Kita nggak tahu sesat dari mana, itu murka yang bagaimana, ya. Jadi berbeda dengan jalan yang ditawarkan oleh Kristus. Jalan yang ada di dalam kekristenan itu adalah cara atau sarana atau kasih karunia dari Allah yang menghubungkan Allah dan manusia. Nah, tidak ada benda, tidak ada makhluk, tidak ada sesuatu yang pantas dan layak dan yang sanggup menjadi jalan penghubung manusia kepada Allah. Jadi kita tidak berbicara tentang kenikmatan, ya. Tidak berbicara tentang egoisme, mutah atau dan lainnya. Tidak, ya. Jalan yang dimaksud oleh Kristen adalah jalan yang Tuhan berikan, yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan memang rencanakan untuk menyatukan, menghubungkan manusia kembali kepada dirinya, ya. Karena tidak ada satupun benda atau barang atau makhluk yang pantas, yang sanggup menjadi penghubung antara Allah dan manusia selain Allah itu sendiri. Itu sebabnya dalam bahasanya Yesus berkata, inilah jalan, itulah jalan. Tidak, dia berkata, ego sum via, vita, e veritas. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus tidak pernah menunjukkan jalan, itu jalan, ini jalan, inilah jalan diridhoi, itulah jalan tidak. Tetapi jalan yang diberikan oleh Kristus kepada kita adalah hadirnya Sang Firman Allah yang adalah Allah menjadi jalan penghubung antara Allah dan manusia, manusia dengan Allah. Jadi konsep jalan yang dibicarakan oleh Al-Quran dan jalan yang ditawarkan oleh Kristus adalah dua konsep yang berbeda. Tidak ada hubungannya sama sekali, ya. Dan hasil dari jalan itu, ya, yang diberikan oleh Yesus dirinya sendiri, ya. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus
utusanmu. Gitu. Inilah jalan itu. Jadi jalan itu tidak sesuatu yang berada di luar diri Allah. Karena tidak ada yang bisa menghubungkan manusia dengan Allah selain Allah itu sendiri. Tidak ada yang sanggup. Kalau saya mau dari Medan mau ke Jakarta, ya satu-satunya jalan yang lebih praktis dan lebih efisien naik pesawat. Pesawatlah benda yang paling maksimal, yang terbaik yang kita miliki, ya, untuk dari Medan ke Jakarta. Nah, untuk menghubungkan kita dengan surga, menghubungkan manusia dengan Allah, tidak ada satupun benda atau jalan Kramat Jati, jalan raya buah dan tidak ada kecuali Allah sendiri. Karena kita ini sedang berbicara sesuatu yang di luar kemampuan manusia, yang hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Ya, maka Allah sendirilah jalan kepada Allah. Hanya Dia yang bisa menjadi jalan kepada Dia. Kira-kira demikian penjelasan saya. Oke, terima kasih Pak Petro. Ada mungkin yang mau menambahkan teman-teman? Ya, aku Pak, boleh tambahin Pak Erben? Oke, ya silakan. Mengenai jalan, kalau menurut perspektif atau pemaparan dari si Bang Zuma ini, jalan itu seakan-akan adalah ajaran ya. Tapi jelas disebut oleh Yesus, akulah jalan. Berarti jalan itu siapa? Ya Yesus. Benar tadi yang dipaparin sama Pak Pietro, kenapa ada kata jalan? Pasti ada jarak. Nah, antara manusia dengan Allah itu ada jaraknya. Apa yang membuat jarak itu? Nggak lain dan nggak bukan, yaitu dosa. Dosa itulah yang membuat jarak antara manusia dengan Allah, yang pada mulanya sebenarnya manusia Adam diciptakan tidak berjarak dengan Allah. Tapi pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, bisa kita lihat di mana ya? Di Kejadian, diusir dari Kejadian 3 ayat 24. Ini aku boleh share screen ya, Pak? Oke, bisa ya? Bisa. Oke, aku share aja, bilang aja. Kejadian mungkin ya, Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24. Iya, atau dari 22 deh mungkin. Oke. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, itu. Karena setelah manusia Adam itu telah mengenal dosa, jalan menuju pohon kehidupan itu dijaga. Jadi sudah ada jarak tuh. Akibat apa? Akibat manusia Adam yang memang pertama kali diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sesuai di Kejadian 1 ayat 26. Dia sudah mengenal dosa. Kemuliaan Allah telah hilang di dalam setiap diri manusia. Itu ada di Roma 3 ayat 23, Pak Erben. Oke. Lain lah, jangan Pak. Nggak apa-apa, biar supaya formal. Biar formal gitu semua. Opung. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dari situlah makanya Yesus itu adalah jalan. Jalan itu yang dimaksud apa dengan jalan itu? Perantara antara hubungan antara Allah dan manusia yang dimana sudah kehilangan kehilangan kemuliaan Allah. Itu bisa dilihat di 1 Timotius 2 ayat 5. Aku baca ya. Nih, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kenapa disebut manusia Kristus Yesus? Dari sinilah kemanusiaan Yesus Kristus inilah dijadikan penebusan bagi kita, kaparotnya kita. Yang itu adalah tipologi kenapa dari zaman Kain Habel mereka tuh sudah melakukan kaparot. Bukan hanya dari zaman Musa. Makna kaparot itu kan kof, res, dan bet ya. Itu kan artinya mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang harusnya manusia itu mati, tapi diganti oleh binatang. Makanya di Imamat 1 ayat 1-4 itu setiap orang yang melakukan kaparot, tangannya itu harus diletakkan di atas kepalanya binatang. Itu untuk apa? Dosanya manusia ini, si pemberi kaparot ini
tertransfer ke binatang. Dan binatang itu yang harusnya tidak bercela menjadi tercela. Dan itulah yang disembelih menjadi kurbannya si penyembelih ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan jalan. Yesus ini adalah sebagai darah perjanjian untuk penebusan bagi seluruh umat manusia. Itu bisa dilihat di ke Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kira-kira seperti itu, Pak, dari aku. Oke, masih ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya mau share dulu ya. Coba buka. Tunggu ya. Saya cari dulu tentang jalan. Oke. Yohanes 14 ayat 6 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Nah, kalau kita baca saja pelan-pelan, ya, akulah jalan. Ini informasinya jelas loh. Akulah jalan. Bukan mengatakan akulah petunjuk jalan itu. Tidak. Gitu. Tapi akulah jalan. Gitu. Makanya di poin yang terakhir, kalau tidak melalui aku. Gitu. Jadi ketika Yesus mengatakan itu sebenarnya udah jelas. Gitu. Dialah jalan itu. Gitu. Dialah kebenaran itu. Dialah kehidupan itu. Nah, ini sama halnya di dalam Injil Yohanes 10 ayat 9. Oke, dikatakan, akulah pintu. Ya, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi, banyak hal di dalam Alkitab itu, dalam Perjanjian Baru, Yesus mengatakan ego emi. Akulah. Sama halnya ketika Yahweh, Allah, dalam PL itu mengatakan akulah. Ego emi juga gitu. Secara logika, alangkah beraninya kalau memang Yesus itu seorang manusia biasa, dia mengatakan ego emi gitu. Nabi mana gitu yang berani mengatakan ego emi? Gitu. Tidak ada kecuali Yesus gitu. Nah, jadi sebenarnya sangat-sangat mudah sebenarnya untuk dicerna dan dipahami tentang Yohanes 14 ini. Siapakah jalan itu? Jelas Yesus mengatakan, akulah jalan. Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Itu ya, silakan teman-teman. Oke, silakan Domba. Oke, ya, terima kasih. Aku dibukakan dulu Al-Fatihah, kita baca pelan-pelan biar salah tafsir. Bentar ya. Ya. Nanti kalau aku baca agak di-share kan nggak asik. Aku ada sih Al-Quran. Sorry agak ribut ya, anakku baru datang. Bentar. Ada yang bisa share? Iya, silakan. Aku baca pelan-pelan ya dari ini. Yang nomor 5 nggak usah lah ya. Ini 5 lah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus yang seperti apa? Bawahnya. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Berarti orang-orang terdahulu kan? Pastilah nabi. Kalau terganggu kalian ngomong dulu aja. Agak ribut sini. Gitu? Berarti orang-orang terdahulu berarti pasti kita katakan para nabi. Nah, para nabi ini apa yang dikerjakan? Jalan lurus yang apa yang mereka kerjakan? Apakah jalan lurus hanya menyembah kepada Tuhan itu? Yang satu. La ilaha illallah. Kalau hanya itu, dari awal dari sini mereka sudah percaya. Dari ayat pertama. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha baik. Tauhid. Kalau mereka hanya mengatakan hanya la ilaha illallah, di bawah kenapa ditanyakan tunjukkan kami jalan yang lurus? Padahal di ayat pertama 2, 3 itu sampai 4 sampai 5 ini sudah dinyatakan tentang
Tauhid tentang Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pastilah ini jalan ini apa? Nah, sudah dijawab teman-teman, siapa jalan yang lurus adalah Yesus. Nah, siapa yang tidak mengikuti firman, aku baca ayatnya dulu ya. Di Yohanes 8, aku tak share ya. Yohanes 8, di Wahyu ada nih. Wahyu aja lah, habis sekarang bukanya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Berarti kan pengajarannya. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, siapa yang menyangkal sudah lewat jalan lurusnya. Jalan lurusnya itu namanya Yesus. Engkau menjalani apa yang kau jalani adalah apa yang diajarkan Yesus. Banyak ayatnya dari Matius 5, 6, dan 7. Aku ambil 5. Matius 5 ya. Matius 5. Aku ambil ayat ke 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kalau kita sudah bisa disakitin orang, difitnah, kita diajarkan sama Tuhan itu berbahagia. Bukan membalas, bukan dibaca atau dipukul. Ya. Aku pernah lihat videonya ya. Dia bilang katakan, kalau saya jalan, saya tulis di belakang saya, Yesus Guy, ada itu di YouTube. Orang Kristen diam, ya memang diam. Ini ayatnya. Kapan-kapan saya bikin YouTube-nya ini. Apanya ini? Membahas dia. Beda kalau kata di belakang saya tulis nabinya dia, terus di bawahnya itu ejekan, pasti akan dibantai. Nah, ini perbedaan orang Kristen yang mengikuti ajaran ini, jalan yang benar ini. Kami nggak boleh saja tapi berbahagia lah karena sudah ditentukan ini. Ini banyak ayatnya, jadi aku capek bacanya. Aku ambil ayat ke-6 lagi ya. Satu-satu lah aku ambilnya. Ini diajarkan Yesus dalam hal berdoa. Jalan yang lurus. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi ini jajarannya ya. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Bukan tutup kamu mau berdoa langsung masuk kamar tutup, bukan. Telingamu, matamu itu kau tutup. Ya. Banyak hal berpuasa ada kalau mau ingin dibuka hal berpuasa. Aku lari ke ayat 7. Jadi kan 5, 6, 7. Aku ambil 1, 12. Jalan yang benar, jalan yang lurus. Benar itu dari pasti lurus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah yang digenapkan Tuhan Yesus dengan 7 ajaranmu. Apa perintahmu itu ya? 7 hukummu dan 10 hukum Taurat. Dan Yesus. Nah, kalau kita tanya kepada saudara Islam, ajaran apakah yang diajarkan orang-orang terdahulu di Al-Fatihah tadi? Orang-orang terdahulu, orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini pasti nabi. Sekarang pertanyaannya untuk umat Islam. Nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran itu mengajarkan apa? Apakah hanya la ilaha illallah? Nah, itu aja dari aku ya. Kalian jawab lah ya. Jalan lurus jelas Yesus. Bagaimana Yesus mengajarkan itu? Kita suruh mengikuti. Mendengarkan firmanku. Manusia berkata firmanku, siapa dia? Kalau dia nabi, berarti nabi kurang ajar. Tapi dia Tuhan. Dia pantas berbicara bahwa siapa yang menuruti firman. Oke, itu Rai. Terima kasih, Rai.
Oke, masih ada yang mau menyampaikan topik? Ini suara saya robot nggak? Suaranya bagus. Ini pertanyaan, tunjukilah jalan yang lurus, harusnya orang-orang kafir. Kenapa harus muslim? Soalnya Tuhan bukan jalan lurus. Ini agak aneh juga. Jangan gitu, bro. Menanggapi aja, berikan data di Kristen tentang jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus dalam iman kita? Kalau jalan kan lurus kita akhlak, dikit aja. Oh, di Kristen itu jalan lurus itu akhlak. Akhlakul karimah itulah jalan lurus. Apa itu akhlakul karimah? Iya, ya ajaran-ajaran Yesus lah, ajaran-ajaran Yesus, ajarkanlah mereka semuanya apa yang telah aku perintahkan, jadikanlah mereka muridku. Itu jalan lurus. Ikutlah aku, jalan lurus. Kalau nggak ikut Yesus ya maksudnya segala tindak tanduk kita tidak seperti Yesus, kita nggak mengikuti jalan itu. Sebenarnya jalan lurus itu sudah diungkapkan oleh Daud, Mazmur 23. Kan ada kan di Mazmur 23. Jadi jalan lurus itu biar bukankah jalan yang lurus itu adalah Isa di surat Maryam? Ya makanya kan ini kan jalan lurus itu kalau di Islam itu ya yang saya pahami itu adalah tentang ketauhidan, tentang nabi-nabi yang dahulu, tentang ketauhidan. Artinya Yesus itu tauhid gitu. Itu secara logika sederhananya. Akulah jalan yang lurus gitu. Berarti Yesus itu adalah tauhid. Anda bisa jawab sendiri itu. Itu mengerikan, pernyataan itu mengerikan sekali karena Yesus sendiri mengatakan akulah jalan lurus itu. Lah, ini kan nanya Muslim itu, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yesus berkata, akulah jalan yang lurus. Padahal kan jalan lurus di dalam Muslim itu tentang ketauhidan kan, tentang keilahian. Kenapa Yesus mengatakan akulah jalan lurus? Itu aja lah. Jadi saya. Oke, silakan pengikut Yesua. Pengikut Yesua. Ya, salam. Iya, terima kasih. Sangat menarik sekali sih kalau membahas tentang jalan ya. Jalan soal jalan ini karena hanya satu oknum yang berani mengatakan bahwa akulah jalan. Ya, jadi klaim-klaim yang tadi itu yang dari video yang di-share itu kalau kita lihat bahwa Abraham mengatakan bahwa Abraham adalah jalan, Musa adalah jalan, ya, dan nabi-nabi yang lain adalah jalan. Ya mungkin kalau itu diartikan ajaran, mungkin bisa. Tetapi ini kan jalan. Gitu. Jalan ini kan media ya. Benar apa yang dikatakan oleh Bro Adirion gitu. Jalan ini media. Jadi mengatakan tentang subjek, gitu ya, tentang subjek. Kalau kita lihat di dalam saya sih sudah mencari haderek itu jalan. Jadi jalan yang menuju ke oknum, tapi nggak ada satupun yang mengatakan bahwa mereka itu sebagai haderek. Dan Yesus sendiri atau Yesua sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah haderek. Bro, aku mau tanya sama Bro. Dalam catatan literatur Yahudi yang Bro tahu, ada nggak pernah Musa atau Nuh atau Abraham mengatakan aku jalan? Nggak ada. Ah, berarti kalau jalan tentang ajaran, kalau mengatakan tentang ajaran itu ada, tapi itu maksudnya adalah pengajaran. Jadi bukan sebagai oknum. Kalau menurut Bro pengikut Yesua, mengapa Bro percaya bahwa hanya satu jalan itu Yesus? Alasannya coba Bro dipertegas. Iya, kita lihat coba di Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-6. Oke, Mazmur pasal. Di sini dikatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya.
Ya kan, Kiyodea Adonai Derek Sadikim Federek Resaim Tofet. Nah, sedangkan Yeshua ini disebut sebagai Sadikim, orang yang benar. Betul ya, di dalam Perjanjian Baru juga dikatakan bahwa Yeshua ini disebut sebagai orang yang benar, orang benar. Gitu. Nah, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, sedangkan Yeshua sendiri adalah orang benar. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah, aku adalah jalan. Jadi ini juga bisa disangkutkan gitu, bahwa jalan dari orang yang benar itu dikenal oleh Tuhan. Itu jadi kalau menurut saya hanya jalan yang menuju ke keselamatan ya Yeshua, tidak ada yang lain. Karena tadi Pak Bagus juga mengatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia saja sudah sangat jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gitu. Kalau mau benar ya Yeshua, kalau mau selamat ya Yeshua, kalau maksudnya mau hidup ya Yeshua, ya Yesus itu untuk menuju kepada Bapa. Bapa ini kan tentang keselamatan, bukan keselamatan jiwa, maksudnya bukan keselamatan badani, tapi yang diutamakan kan keselamatan jiwa kita. Kita mati, badan mati, tetapi hidup kekal di dalam jiwa kita, dalam roh kita. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Masih ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Pak Petro tadi angkat resen tadi. Nggak lanjut lagi ya, Pak Petro? Ya, saya singkat saja. Hanya mempertegas kembali apa yang saya katakan di awal, bahwa ketika kedua agama ini berbicara tentang jalan, kita tidak sedang membicarakan sesuatu yang paralel dengan iman kita. Ya. Jalan yang dibicarakan dalam Al-Quran ini adalah jalan yang kita tidak tahu apa tujuannya, ya, kemana. Tetapi jalan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus adalah jalan yang menghubungkan manusia dengan Bapa. Ya, siapa yang bisa menghubungkan manusia dengan Bapa? Ya hanya Allah. Hanya Allah lah yang bisa menjembatani. Itulah sebabnya ketika tadi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya tidak akan mencoba berusaha untuk memahami jalan yang dibicarakan oleh Zuma ini, ya, memahami itu dalam konteks jalan yang diwartakan oleh Injil, ya. Ada banyak jalan di dunia ini, ya. Ada jalan yang menuju Allah, ada jalan yang menuju kenikmatan-kenikmatan, ya. Jalan yang ditawarkan oleh Allah, Yesus dari dirinya adalah jalan yang menghubungkan kembali Allah dan manusia yang telah terputus, ya. Tidak ada satupun yang bisa menghubungkan manusia dengan Allah kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa bertemu dengan pejabat, katakanlah seorang presiden, kalau bukan campur tangan atau bukan inisiatif dari sang presiden untuk bisa kita bertemu dengan dia. Presiden adalah makhluk yang terbatas, ya. Presiden adalah makhluk yang terbatas. Allah adalah Khalik yang tidak terbatas. Maka ketika kita berbicara tentang jalan kebenaran ini, tidak ada hubungannya dengan jalan yang dibahas dalam pembahasan Zuma. Jalan yang dibahas di situ adalah jalan yang hanya membicarakan sesuatu yang memberikan kenikmatan kepada manusia. Jalan yang memberikan bukan kebahagiaan, ya, kenikmatan yang tidak dimurkai, yang tidak dimarahi, ya. Tidak ada jalan yang maksudnya yang menghubungkan manusia dengan Allah, tetapi jalan yang dimana manusia bisa mengambil benefit, keuntungan pribadinya manusia untuk manusia. Maka manusia itu harus menyembah Allah, katanya, harus menyembah, harus bertauhid dan lain-lain. Tujuannya apa? Bukan untuk agar manusianya bersatu kembali kepada Allah, bukan agar manusianya kembali mengalami pemuliaan sebagaimana manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, tetapi semua itu adalah hanya sebatas
kenikmatan atau kepentingan inderawi. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, silakan Bu Lucien. Habis itu ada Rion. Ya. Ada Rion dulu atau siapa? Blue Jin dulu dong. Ya udah, Bu Lucien, silakan. Perihal tentang Yohanes 14 ayat 6 ya. Iya ya. Perihal ayat 14 ayat 6. Kalau di teks Yunaninya kan bunyinya lege pros auton ho Yesus ego emai he odos kai aletheia kai zo odes erkentai proston patera eme di emo, ya. Jadi Yesus menggunakan kata akulah itu penegasan bahwa dia itulah pribadi yang benar, ya, pribadi yang tidak mengandung kesalahan sama sekali. Kata aletheia di situ murni, tidak mengandung cacat celah, dan hidup di situ tidak menggunakan kata bios. Kalau bios itu kalau kita mengenal di pelajaran di sekolah ada namanya biologi, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan jasmani. Tapi kalau zoe itu kualitas kehidupan kekal, ya. Jadi Yesus tidak mengatakan kami mengajarkan kebenaran dan kehidupan jasmani, tidak. Tetapi kalau dia menggunakan kami mengajarkan kebenaran, artinya jamak, artinya ada banyak lain yang memang tidak mengandung kesalahan, yang membawa orang kepada kehidupan yang kekal ini, gitu. Kehidupan kekal ini ya tentu kehidupan yang nanti akan abadi, baik kualitas kerohanian atau kualitas roh kita dan lain-lain. Nah, jadi ketika dia menggunakan kata ego, itu kita mengingat kata ego emi ketika Yahweh berbicara kepada Musa. MI, aku adalah aku. Jadi dia mau mengingatkan para pembaca alusi tentang tetragramaton tersebut, ya, kata akulah tersebut. Jadi Yesus itu membawa kita kepada kesucian hidup dan kebenaran dan kehidupan kekal, ya. Tentu dia kalau hanya orang yang suci hatinya yang bisa datang kepada Allah Bapa yang kudus, ya kan? Nah, hanya Yesus yang sanggup karena dia adalah Sang Firman. Kalau ayat selanjutnya memang kita tidak menyamakan bahwa Yesus adalah Bapa, tidak. Tetapi Yesus itu adalah Firman Bapa, Sang Firman itu sendiri, ya. Kalau baca tadi aku di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Ini kesatuan hakikat yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Ya, di dunia pun Bapa bersama-sama dengan Yesus, di sorga pun Yesus bersama-sama dengan Bapa. Jadi ini tidak terpisahkan. Hanya dengan tidak keterpisahan maka Yesus sanggup membawa manusia kepada Bapa, yaitu sumber daripada segala sesuatu. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada Rion, silakan. Bro. Ya, terkait tentang jalan ini lebih detail lagi ya. Kalau jalan itu kami mempertegas di dalam kekristenan itu jalan itu bukan hanya sekedar ajaran. Karena kalaupun hanya sekedar ajaran, Taurat itu bukan jalan. Kita bisa lihat di Yeremia 31 ayat 31. Kalau boleh dilihat. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Biar aku yang bacain. Kalau memang ini ajaran Musa juga jalan, Abraham juga jalan, ya kita lihat Yeremia 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi Allahku. Nah,
Taurat sendiri pun itu kalaupun itu adalah pemahamannya itu adalah jalan. Jalan itu aja sudah dilanggar kok. Makanya itu kenapa Musa tidak pernah menyebutkan akulah jalan. Nggak pernah. Dia hanya memberikan Taurat untuk membawa mereka dari jajahan Mesir masuk ke tanah perjanjian. Tapi itu pun sudah dilanggar. Nah, makanya dibuat perjanjian baru. Nah, perjanjian baru itu apa? Yaitu tadi di mana ya? Sebentar ya. Perjanjian baru. Sebentar ya. Perjanjian baru itu ada di Matius 26 ayat 28. Tentang dosa, mengingat dosa kok. Matius 26 ayat 28. 26 ayat 28. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini yang dimaksud perjanjian baru. Tentang darah perjanjian ini. Tentang hal dosa, bukan tentang Taurat. Taurat itu tidak pernah menyelamatkan. Justru dari Tauratlah kita mengenal dosa. Tapi apakah Taurat menyelamatkan? Tidak. Yang disebut jalan keselamatan itu ya Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu konkretnya seperti apa? Makanya Yesus memerintah baptis di Matius 28 ayat 19 sampai 20 toh. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenapa dengan baptis? Ada apa dengan baptis? Baptis itu berkaitan sama di Roma 6 ayat 5. Pak Erben. Roma 6 ayat 5. Apa makna baptis? Baptis itu bukan cuma nyelam air terus keluar, enggak. Sebab mungkin ayat 4 ya. Dari ayat 4 mungkin. Apa tidak tahukah kamu itu dari mana ya? Atau enggak ayat ketiga Pak. Ayat 3 jadi apakah kamu tidak tahu? Nah ini nih. Dari ayat 3 kita baca ya, aku baca nih. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Makanya Yesus menyebutkan akulah hidup kan. Nah, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi yang disebut jalan ini, mungkin Bang Zuma, yang disebut jalan ini dengan cara baptis. Jadi kalau kamu ngomong pengikut Yesus, tapi kamu nggak baptis, itu adalah bohong. Karena dengan hanya Yesus itu memerintahkan untuk baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu berkaitan dengan apa? Karya keselamatan yang memang telah dikerjakan oleh anak. Anak inilah sebagai pengantara antara Bapa dengan manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti itu kira-kira Pak. Berarti kalau Juma tadi mengatakan katanya Abraham ini semuanya adalah jalan, berarti itu menegaskan bahwa Ibrahim di dalam keyakinan mereka bukan Abraham yang ada di dalam kitab Yahudi dan kitab Kristen. Bukan. Kalau mereka mengatakan Musa jalan kepada Allah, itu justru menegaskan bahwa Musa di dalam kitab mereka dalam keyakinannya Juma bukanlah Musa yang ada di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Kristen. Kenapa? Karena sepanjang kita membaca Alkitab, sudah berapa kali saya baca Alkitab, tidak ada sosok pun yang mengatakan aku jalan kebenaran dan hidup atau akulah yang membawa kamu ke surga. Tidak ada. Tetapi hanya Yesuslah yang menyatakan demikian. Itu sudah pasti ya. Jadi jalan ke surga itu hanya yang datang dari surga. Tidak mungkin jalan ke surga buatan manusia. Apalagi kalau itu manusia yang jauh standarnya di bawah daripada Yesus. Kan nggak mungkin. Jalan ke surga hanya disediakan oleh pemilik surga. Ini tadi Pak Petro bilang itu ya. Presiden hanya bisa dihampiri oleh orang yang sudah mendapat izin dari presiden. Tanpa izin presiden, tidak ada yang bisa masuk mendekati. Dan ke surga pun demikian. Hanya yang datang dari surgalah yang membawa manusia ke surga. Hanya yang kudus, yang tidak berdosalah, yang membawa manusia berdosa dipulihkan, diampuni, berdamai dengan sang pemilik surga. Nah, menurut saya ini yang perlu. Baru ada lagi, Juma tadi mengatakan bahwa mereka juga mengatakan jalan keselamatan itu bagi mereka adalah mendudukkan semua utusan itu, mereka para nabi itu sebagai utusan. Itulah jalan katanya
menuju kepada surga. Tapi artinya di sini hanya utusan, tidak lebih kan katanya begitu. Tapi Bro Juma mungkin dia lupa ya tentang Yesus sebagai utusan. Di dalam Alkitab memang kita mengakui dan para penulis Alkitab juga mengakui Yesus utusan. Tetapi ada perkataan di mana Bro Aderion? Di mana itu aku datang dan keluar dari Bapa itu? Yohanes 8:42. Yohanes 8:42. Ya, ini 42. Jadi inilah utusannya. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Jadi orang Kristen mengakui Yesus utusan, tetapi utusan yang datang dari diri Allah, yaitu firman-Nya. Karena firman-Nya di dalam dirinya, maka firman-Nya adalah Allah itu. Dan ini tambah 43. Aku tambah 43 dong, bacakan 43. Nah, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi artinya gini, orang yang tidak mengerti bahwa Yesus itu datang dari diri Allah, firman menjadi manusia, kalau orang tidak mengerti posisi Yesus sebagai utusan seperti ini, maka dikatakan di sini iblis menjadi bapaknya. Itu kan agak ngeri nih kata-kata ini, tapi kita ngomong ya. Iya kan? Mungkin Le, boleh tambahin Le, terkait dengan Yohanes 8:42 bisa dipertegas lagi pernyataan Yesus sendiri di Yohanes 6 ayat 36. Oke, nggak apa-apa Le, kita tambahin aja semua. Nanti setelah Rian saya tambah sedikit 2 kalimat ya. Oke. Yohanes 6 ayat 36. 36. Memang Aderion ini kelebihannya di sini. 38. Oke. 38. Oke, dah, betul. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yang harus dipikirkan di sini adalah siapakah utusan yang turun dari surga? Ini yang harus dipikirkan. Jadi Yesus jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun, maka dikatakan ya, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa? Karena memang hanya Yesus satu-satunya yang datang dan keluar dari diri Allah. Hanya Yesus satu-satunya utusan yang datang dari surga. Maka saya katakan, carilah siapa utusan yang datang dari surga yang bisa disandingkan dengan Yesus. Sampai dunia rontok nggak akan bisa ditemukan. Oke Pak Petro, monggo lanjut. Baik, jadi mengapa pemikiran itu bisa muncul? Karena memang ada konsep ketuhanan dan karya Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya di dalam kekristenan dan dalam Islam. Ya, di dalam kekristenan, ya, ketika Allah mengatakan Yesus adalah utusan Bapa, orang yang tidak memahami keelohiman atau ketuhanan kita yang transenden, yang omnipoten, maha kuasa, omnipresent, maha hadir, dan omniscience dan maha tahu itu, mengira Pietro mengangkat seseorang karena saya tidak bisa pergi ke suatu tempat, maka saya mengangkat orang lain untuk mewakili saya, untuk menjadi utusan saya. Orang itu adalah utusan saya, ya. Tetapi ketika ditujukan kepada Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Bapa, bukan berarti bahwa Bapa Allah itu mengambil sesuatu di luar dirinya, mengangkat seorang nabi di luar dirinya, mewakili dirinya. Jadi ada 2 jenis perwakilan. Saya bisa mengangkat wakil saya ke tempat tertentu, ke tujuan tertentu, ya. Tetapi itu bukan saya. Tetapi orang yang akan membawa pesan-pesan saya. Tetapi saya, kalau saya adalah Tuhan yang maha tak terjangkau ini, yang tak terselami ini, ya, menyampaikan firman saya kepada manusia, ya, itu adalah utusan saya kepada manusia, dan utusan itu adalah saya. Maka ketika kita berbicara tentang Yesus, utusan Allah, Dia bukanlah utusan seperti Abraham, seperti Musa, seperti Elia.
dan lain-lain. Dia adalah utusan karena dia adalah sang kehendak Bapa itu sendiri. Maka ketika Yesus berkata, aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, ya, kehendak apa? Kehendak inkarnasi firman Allah dalam dirinya, tetapi melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa itu nyata dalam dirinya, ada dalam dirinya. Wujud dalam inkarnasi firman Allah itu. Itu makanya ketika kita berbicara tentang jalan yang dirujuk kepada Yesus, kita berbicara tentang Tuhan, tentang Allah yang menjadikan dirinya sendiri menjadi jalan. Mengapa Tuhan menjadikan dirinya sendiri menjadi jalan agar manusia dapat bersatu dengan dirinya? Karena tidak ada satupun yang bisa, yang berkualitas, yang punya kualitas, kemampuan untuk menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Maka ketika Yesus berkata, dia tidak berkata akulah jalan saja, karena untuk jalan saja ada banyak, bisa titik jalan aspal, jalan tol, jalan ini. Tetapi jalan tol itu jalan mati. Ajaran-ajaran para nabi itu ajaran mati. Tetapi Yesus menambahkan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 3 kualifikasi dalam diri Yesus ini menjadikan dia tidak sama dengan jalan yang dibicarakan oleh Zuma. Jalan yang dibicarakan oleh Zuma adalah jalan fantasi, jalan fantasi untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan keuntungan duniawi, untuk mendapatkan fasilitas manusiawi. Dan bagi rencana Tuhan ini adalah rencana iblis. Karena tujuan Allah menjadikan dirinya jalan atau menyiapkan jalan, ya, untuk menghubungkan manusia, bukan untuk silau dengan kenikmatan duniawi ini. Apa yang iblis lakukan? Iblis selalu menawarkan kenikmatan. Iblis selalu menawarkan sesuatu yang bukan ilahi. Iblis selalu menawarkan sesuatu yang menjauhkan manusia dengan Allah agar semakin jauh. Kepada Yesus, iblis mencobai, kalau engkau mau menyembah aku, seluruh kemegahan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Tapi Yesus berkata, enyahlah iblis hanya kepada Allah Tuhanmu engkau berlutut dan menyembah. Jadi saudara-saudara pemirsa, perlu saya tekankan kembali lagi bahwa jalan yang dibicarakan oleh Zuma dan kawan-kawannya bukanlah jalan yang dibicarakan oleh Yesus. Jalan yang dibicarakan dalam kitab suci yang dibahas oleh Zuma bukanlah jalan yang dibicarakan dan diwartakan dalam Injil Kudus lewat para rasul yang dilestarikan dan dipelihara oleh gereja. Maka selalu saya berharap selalu menyadari bahwa jargon, terminologi yang kita gunakan kelihatannya sama, serupa, tetapi beda tujuan esensinya. Yang satu mendekatkan kita kepada Allah, yang satu menjauhkan kita kepada Allah yang benar. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Bagus, ada mau ditambahkan, Pak? Masih resen kuliah? Aku tambahan 1 ayat aja, Yohanes 8:12, tolong. Sebelum pindah ke sana, aku bacakanlah dulu ini ya, nanti domba ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Anak Tunggal di sini adalah gelar, jabatan, panggilan kepada Sang Firman. Sama seperti saya disebut anak Medan. Anak Medan bukan berarti Medan melahirkan, tapi anak Medan menunjukkan identitas. Yesus disebut anak Allah, menegaskan identitasnya, bahwa dia adalah Firman Allah yang keluar dari Allah. Silakan, Dom Baksil ayat berapa tadi? Dom, Pak Dom. Yohanes 8:12. Yohanes 8:12. Oke.
Baca Lalai. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Oke, itu aja ya. Jadi mengikuti Yesus tidak berada dalam jalan kegelapan. Ya, jalan yang benar. Lawan kata dari kegelapan adalah apa? Terang ya. Maksudnya kegelapan ini apa, Le? Biar dijelaskan kepada ya, gelap. Pokoknya gelap itu berarti tidak adanya terang. Ya, jalan kesusahan. Semualah ya, yang punya iblis. Karena Yesus adalah sang terang, Yesus adalah terang dunia, maka dia adalah jalan terang. Jalan kegelapan artinya apa? Jalan yang bukan Yesus. Di luar Yesus adalah jalan gelap. Ulangi dulu Pak Petro, kalimatnya bagus sekali tadi, agak putus. Yesus berkata, Akulah terang dunia. Artinya bahwa dia adalah Yesus, jalan yang adalah terang dunia. Makanya di luar dia, di luar, karena hanya ada satu terang ilahi. Di luar ilahi tidak ada terang, semua adalah kegelapan. Maka itu adalah jalan kegelapan. Maka mereka yang menolak Yesus adalah mereka yang menolak jalan sang terang itu sendiri. Karena dia adalah sang terang sejati. Dan akan hidup dalam kegelapan. Ya, menolak Yesus, sang terang otomatis dalam kegelapan. Oke, silakan Pak Bagus. Oke. Saya mau membahas yang tentang yang di tadi utusan ya. Coba buka tadi Yohanes 6 ayat 13 ya. Ya, ini jelas ya dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia ya yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia, sang Mesias Yesus Kristus. Oke. Ini sama korelasinya dengan Yohanes 8 ayat 23. Yohanes 8:23. Lalu ia berkata kepada mereka, ya Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya, jadi kalau predikat utusan manusia ya, sama seperti kayak nabi-nabi, ya Musa dan lain sebagainya, Samuel. Ya, pertanyaannya simpel gitu loh. Apakah nabi-nabi itu Musa, Samuel, ya dan sebagainya itu bukan berasal dari dunia ini? Tentunya mereka berasal dari dunia ini, kan gitu. Apakah mereka berasal dari atas, dari surga? Tentunya bukan, dari bawah. Oke. Hasil biologis. Iya, hasil biologis. Ya, buka Yohanes 6 ayat 38. Oke, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah ini. Jadi Yesus sang firman Allah itu turun dari surga, gitu loh. Nah, sekarang saya mau tanya, simpel saja. Siapa nabi yang telah turun dari surga? Gitu. Dan sudah ke surga. Dan juga yang sudah ke surga. Yang diutus oleh Bapa yang dari surga turun ke bumi, gitu. Dan akan datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Tambah sedikit lah. Iya, siapa gitu loh. Nah, itu sebenarnya simpel loh memahami itu. Saya buka dulu Ibrani 8 ayat 1. Wah, ini semua data-data ini. Jadi kita tidak asal bunyi. Ibrani 8 ayat 1. Ibrani 8 ayat 1 dengan Ibrani 12 ayat 2. Oke. Ibrani 8 ayat 1. Saya baca. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Amin. Iya. Amin. Siapa manusia yang sanggup gitu loh. Ya kan? Melayani ibadah tempat kudus yang di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Oke. Lalu Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi Yesus itu ya imam seperti yang tadi di ayat sebelumnya tadi ya,
Itu. Dan Yesus itu yang memimpin kita kepada iman, dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Karena dialah yang dengan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang di sebelah kanan tata Allah. Jadi memang Yesus itu utusan, gitu. Tapi yang diutus Bapa bukan tidak sama predikatnya dengan nabi-nabi yang lain. Gitu. Jadi pengutusan Bapa kepada Yesus dengan ketika Allah mengutus nabinya untuk sebagai penyambung lidah Yahweh itu, Bapa itu kepada umatnya, berbeda dengan pengutusan Bapa kepada Yesus. Kayak gitu. Makanya ketika Yesus dibaptis, ya, Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jelas itu. Ya kan? Jadi Bapa sendiri ngomong gitu loh. Dan itu terdengar gitu loh. Ya. Bahkan di dalam Yohanes dia ada burung merpati. Dia lambang kehadiran Roh Kudus itu. Jadi Tritunggal itu nampak di situ gitu. Ya kan? Nah, betapa istimewanya gitu loh. Pengutusan Bapa kepada Yesus gitu. Sampai-sampai Bapa sendiri berbicara gitu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Bapa meminta agar orang-orang pada saat itu mendengarkan dia. Gitu. Kenapa? Karena dialah sang firman hidup itu, firman Allah itu. Gitu. Dialah satu-satunya jalan itu, dialah satunya kebenaran itu, dan dialah satunya kehidupan itu. Makanya Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Jelas itu. Jadi terlalu banyak, saya mau katakan terlalu banyak ayat di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri mengatakan siapa dia. Bahkan Yesus, dia melarang murid-muridnya untuk mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Jadi kita ini harus pakai Alkitab gitu, jangan bukan asumsi gitu. Tentang apa Pak Bagus? Nah, Lukas 4 ayat 21. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak gitu loh. Setan-setan pun berteriak gitu loh. Tahu siapa tuh Yesus? Engkau adalah anak Allah. Lalu ini merujuk pada Yesus. Lalu Yesus dengan keras melarang mereka, ya, dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena apa? Mereka tahu bahwa ia Mesias. Loh, anak gini nih. Nah, ya kan? Luar biasa ya Yesus ya. Nah, lalu di dalam yang di perahu loh. Waktu Yesus meredakan badai. Nah, Yohanes 4 ayat 25. Oke. Jawab perempuan itu. Jadi perempuan itu pun tahu. Gitu. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi perempuan ini sudah punya mindset gitu, tentang Mesias itu. Bahwa Mesias itu akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lalu ini poin yang penting, 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Akulah Mesias itu, akulah Kristus itu, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Aduh, saya mau bertanya, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Gitu. Yesus sendiri mengatakan, akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, oleh perkataan Yesus inilah si perempuan tadi percaya gitu loh. Nah, itu aja deh saya, silakan. Teman. Aku sebelumnya izin dulu, Le. Ini kan tentang terkait anak manusia ya. Jadi kita juga harus luruskan, ini juga terkait juga sama orang-orang Yahudi yang belum mengenal Mesias kan. Boleh nggak aku jelaskan anak manusia itu bukan hanya sekedar manusia biasa? Boleh, tapi mungkin yang resen dulu sebentar. Oh boleh. Theodorus, monggo bro. Iya, sebelumnya ini membahas tentang pengutusan ya. Apa definisi utusan? Ada jalan yang lurus. Jalan lurus. Siapakah jalan yang lurus di dalam Alkitab dan juga di Quran boleh, tapi yang di Quran jangan simpulkan. Data-data boleh ditunjukkan. Sama dengan Yesus utusan. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu ya, tentang jalan yang lurus. Kalau saya tidak salah, itu pernah ada juga ya kutipan dalam kitab Mazmur yang dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Memang saya lupa ayatnya itu berapa. Tetapi udah disampaikan sama bro siapa tadi itu? Petro, Mazmur pasal 1 ayat 7.
Oh, Kan? itu Yesua. Pengikut Yesua tadi. Tapi kalau mau jelaskan boleh. Saya lebih spesifik tentang pengutusan sih. Karena kalau seandainya tentang jalan saya sudah dijelaskan oleh Pak Pietro, saya rasa itu sudah saya anggap kelar. Oke, lanjut. Banyak saudara Muslim itu mengira kata pengutusan ini maknanya sama seperti pengutusan nabi-nabi lain. Bahwa seperti Abraham diutus, seolah-olah sama seperti Yesus diutus, Yesaya diutus sama seperti Yesus yang diutus. Tetapi yang menariknya kalau kita lihat dan yang pernah dikutip, yang sudah dikutip oleh kita, baik itu dari Pak Pietro ataupun juga dari kawan-kawan kita yang lainnya, dalam Yohanes pasal yang ke-24 itu kan dikatakan bahwa aku dari atas dan kamu dari bawah. Kalau kamu tidak percaya aku, kamu akan mati karena dosamu, sebab akulah dia. Merujuk kepada dia yang ada di atas. Banyak orang mengira ini mengacu hanya kepada Mesias. Tetapi kalau kita kaji dalam tulisannya John Ronning itu mendefinisikan tentang nama Hashem. Karena apa? Saya tidak mengacu di dalam pemahaman Sabellianisme ya. Tapi yang dipandang dalam John Ronning itu karena dikatakan aku dari atas, lalu akhir dari ayat yang ke-24 dalam Yohanes pasal berapa tadi ya? Itu Yohanes pasal 14 atau 24 Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24 23 sampai 24. Kenapa dikatakan kamu akan mati karena dosamu kalau kamu tidak percaya akulah dia? Itu mengacu kepada sebelum Yesus diutus dan sesudah Yesus diutus juga. Karena dikatakan aku dari atas. Dan terlebih lagi kalau kita lihat Yesus selalu mengatakan aku diutus seperti dalam Yohanes 6 ayat 38. Pengutusan Kristus itu dianggap sudah ada sebelum dia dilahirkan. Bedanya dengan nabi-nabi lain, ketika dia diutus, itu ketika firman Tuhan datang kepada para nabi-nabi itu. Yesus berkata, aku telah diutus sebelum segala dunia dijadikan. Dan itu juga yang ditegaskan dalam Yohanes 17 ayat 5 sampai dan yang ke-6. Bahkan Yesus mengakui nama Tuhan atau nama Hashem itu telah dinyatakan dalam dirinya. Nah, untuk perbandingannya, apa sih makna utusan itu? Saya nggak tahu apakah kawan-kawan tadi sudah mengutip ini atau belum. Itu lebih spesifik dijelaskan dalam Yesaya pasal 48 ayat 16. Bisa dibuka nggak, Pak? Iya. Di mana, Bos? Ini yang buka Alkitab siapa ya? Saya berapa? Tolong. Yesaya pasal 48 ayat 16. 48:16. Ya, kalau kita lihat dalam konteks atau perikop di situ, dikatakan Tuhan penebus. Dan ini dikaitkan dalam ayat yang ke-16, seperti yang tertulis di sini, mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Ini kan mirip seperti yang dikatakan kepada orang Yahudi pada waktu itu yang ingin menangkap mereka. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-6. Nanti kita cari itu. Dikatakan bahwa aku tidak pernah berbicara secara bersembunyi-sembunyi. Dan apa yang disampaikan dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-16, perkataan Hashem ini telah dinyatakan juga oleh Yesus, yang oleh pandangan Islam dianggap sebagai utusan biasa, dan bagi Kristen dalam pengertian utusan yang sama sehakikat dengan Tuhan. Dikatakan lagi di sini, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Dikatakan telah mengutus aku dan rohnya. Apa pengertian pengutusan di sini? Dan inilah yang dipresentasikan oleh Yohanes 17 ayat yang 3. Yang saudara Muslim perkirakan utusan ini sama seperti syahadat yang digunakan oleh saudara Muslim. Nah, apalagi kan kalau kita bandingkan di sini pengutusan ini apa maknanya? Itu lebih spesifik dijelaskan Yesaya pasal 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Yang kita garis bawahi di sini yang pertama adalah firmanku yang keluar dari mulutku. Yang kedua, melaksanakan apa yang kukehendaki. Bukankah Yesus pernah mengatakan juga dalam Yohanes 6 ayat 38, aku diutus untuk menjelaskan kehendak Bapa. Selalu Yesus mengatakan pengutusannya adalah kehendak Bapa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dengan diriku sendiri. Ya jelas, karena firman itu tidak bisa lepas dengan Allah yang adalah sumber dari firman itu. Dan itu dipresentasikan Yesus dalam Yesaya 55 ayat 11 ini, bahwa kehendak dia dan kehendak Bapa itu satu. Makanya dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa yang dianggap saudara Muslim sebagai utusan biasa. Tetapi maknanya itu bukan seperti itu. Makanya kalau kita bandingkan seperti yang saya katakan tadi, ini sudah saya jelaskan ya, Yesaya 55 ayat 11. Coba kita baca Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melaksanakan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini lebih spesifiknya, pengutusan Yesus berasal dari surga.
Dan saya tidak salah ketika saya mengutip Yohanes 8 ayat 23-24, bukan hanya mengacu Mesiasnya saja, bukan hanya mengacu kenabiannya saja, tetapi mengacu kepada dia yang praeksistensi. Bukan hanya sebagai nabi dan bukan hanya sebagai Mesias, tetapi kepada dia yang adalah firman Tuhan, berdasarkan Yesaya 55 ayat 11 tadi, yang mungkin bisa kita jadikan poin di sini. Bahkan menariknya, biasakan saudara muslim ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena dia adalah utusan, dasarnya Matius 7 ayat ke-21. Ini akan kita lihat komparasinya dengan Yohanes 6 ayat 38. Bisa Pak dibuka dulu Matius 7 ayat 21 sampai dan 22. Matius 7 ayat 21 sampai dan 22. Matius 7 ayat 21 sampai dan 22. Oke. Nah ini, biasa saudara muslim mengatakan pengutusan Yesus itu seperti nabi biasa karena Yesus menentang mereka yang menyebut dia Tuhan. Karena ayat ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tadi Yohanes 6 ayat 38 Yesus mengatakan bahwa aku diutus dari surga karena untuk menjalankan kehendak Bapakku yang telah ditentukan kepadanya. Nah, yang dipresentasikan Matius 7 ayat 21 yang diklaim bahwa Yesus menolak ketuhanannya, itu tidak ada dasarnya. Karena definisi dikatakan orang tidak selamat karena hanya berseru kepada Tuhan-Tuhan saja. Karena definisi ini dikatakan dia harus melaksanakan kehendak Bapakku yang di surga. Maksudnya apa melaksanakan kehendak Bapa yang di surga? Hanya gara-gara dia percaya kepada Yesus hanya sekadar omdo saja, omong doang. Ini dapat kita bandingkan dengan Yohanes pasal 6 ayat 40, Pak. Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Nah, kita jajarkan ayat-ayat ini semua. Nah, ini dia. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitnya pada hari zaman. Nah, sekarang pertanyaan kita untuk saudara muslim yang mengatakan utusan ini adalah utusan biasa. Dan yang mengutip yang mengutip Matius pasal 7 ayat 21 sebagai penolakan dia sebagai Tuhan. Dan Yesus mengatakan bahwa orang tidak akan selamat kalau dia tidak tidak menjalankan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa dalam Yohanes 6 ayat 10? Dikatakan adalah untuk melihat sang anak. Yang kedua, agar orang yang melihat sang anak mendapatkan hidup yang kekal. Pertanyaan kita untuk saudara muslim, apakah mereka percaya kehidupan kekal dengan melihat Yesus yang mereka imani sebagai Nabi Isa? Tidak. Mereka lebih mengacu kepada Nabi mereka yang sekarang ini, yaitu Nabi Muhammad. Nah, dan terlebih lagi ini juga mempresentasikan hal yang sama dalam Mika pasal 3 ayat 4. Kalau memang Matius pasal 7 ayat 2 Matius pasal 7 ayat 21 itu sebagai penolakan sebagai Tuhan. Tetapi kita sudah menemukan di sini kata kehendak itu tidak mengacu bahwa Yesus itu menolak dia sebagai Tuhan. Mika 3:4. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Bukankah Yesus pernah mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-23-24, aku tidak mengenal kamu, enyahlah engkau dari hadapanku. Itu Yesus yang mengatakan. Mika 3:4, Hasyem yang menyatakan. Berarti kehendak Bapa sama dengan kehendak Hasyem, kehendak Bapa agar orang-orang percaya mendapatkan hidup yang kekal melalui melihat Yesus Kristus yang adalah firman Bapa itu sendiri. Nah, itu dia. Kalau seandainya utusan itu adalah utusan biasa saja. Itu sih yang ingin saya tanggapin di sini, Pak. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Nggak ada lagi ya? Gimana, Le? Oh, ada Rion, silakan. Tentang anak manusia itu, di dalam perspektif kekristenan, perspektif Alkitab ya, nggak usah lah sebut kekristenan, perspektif Alkitab itu, anak manusia itu bukan hanya sekedar anak manusia biasa, seperti Zuma, Zulfikri M. Abbas, bukan. Kita bisa lihat di Matius 26 ayat 63. Matius 26 ayat 63. Seberapa keselnya Kohen Hagadol waktu itu mendengar pernyataan Yesus. Nah, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, ini imam besar Kayafas ya, Kohen Hagadol nih. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Artinya, dari perspektif Kohen Hagadol sendiri pun Mesias itu adalah anak Allah.
Itu nggak perlu didebatin lagi. Ini Kohen Haggadol sendiri yang bertanya. Yesus menjawab flat. Yesus menjawab tentang anak Allah itu hanya seperti ini. Engkau telah mengatakannya. Nah, tapi pernyataan Yesus yang panjang apa? Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan duduk melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Lalu tanggapan imam besar itu seperti apa? Di ayat 65 ya, Le. Ayat 65-nya. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Loh, Yesus menyebut anak manusia loh. Kenapa Kohen Haggadol ini menyebutkan Yesus menghujat Allah? Karena anak manusia yang dimaksud di Daniel 7 ayat 13, Le, boleh ditunjukin, Le? Daniel 7 ayat 13. Ini yang dimaksud dengan Mesias, yaitu adalah Bar-Enas. Aku tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan seterusnya. Nah, anak manusia ini turun dari awan-awan. Ini maksudnya apa? Awan-awan itu adalah Shekinahnya dari Hasem. Di perjanjian lama, baik dari kitab dari kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, kalau mengenai tentang awan itu adalah Shekinahnya Hasem. Boleh aku tunjukin, Le, buktinya, Le? Di Keluaran 40 ayat 38. Keluaran 40 ayat 38. Ini tentang awan-awan ya. 40 ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci. Pada siang hari dan pada malam hari ada di api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Boleh dilihat di Mazmur 89 ayat 7. Mazmur 89 ayat 7. Sebenarnya aku punya 15 dalil sih, cuman aku persingkat aja lah. Mazmur 89 ayat 7. Ayat 7. Semua penampakan ilahi itu selalu dengan awan-awan. Ayat 7 ya, di atasnya. Nah, siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Ini juga bisa dilihat di Keluaran 14 ayat 24. Pada waktu jaga pagi, Hasem yang ada di dalam tiang api dan awan. Nah, ini aku kasih referensi ya, ini Keluaran 13 ayat 21, Keluaran 14 ayat 24, Keluaran 16 ayat 10, Keluaran 19 ayat 9, Keluaran 24 ayat 15, 16, 18, Keluaran 33 ayat 9, Keluaran 40 ayat 38, Ulangan 33 ayat 26, Mazmur 68 ayat 25, Mazmur 89 ayat 7, itu semua Shekinahnya Hasem turun dalam awan-awan. Dan ini sejajar dengan anak manusia yang turun dalam awan-awan di Daniel 7 ayat 13. Jadi anak manusia yang dimaksud sama Yesus itu memang bukan manusia biasa, tetapi manusia yang ilahi yang datang dari surga. Itu kenapa di Matius 6 ayat 38 tadi bahwa bukan Yohanes 6 ayat 38 tadi, aku telah turun dari surga. Maksudnya ke sini, yaitu dia adalah anak manusia yang telah turun dari surga ini, yang adalah Hasem itu sendiri, manusia yang ilahi, yang adalah firman itu. Makanya Yesus bilang, karena begitu besar kasih Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Si anak inilah anak manusia, Bar-Enas, yaitu Mesias. Kira-kira seperti itu. Baik. Oke, sebelum lupa sama topiknya lah, aku bukakan lagi Al-Fatihah tadi supaya nanti pendengar juga paham ya. Jadi kayaknya kesimpulannya jalan yang lurus kita berbeda ya. Ya, pastilah berbeda. Jadi coba Al-Fatihah 567-nya. Aku aja yang share ya. Aku aja yang share. Silakan. Jadi aku kasih ilustrasi, mungkin kalau salah tolong dibenarkan ya. Ini ilustrasi aja. Zuma berdoa tentang Al-Fatihah ini, aku baca dari 5 ya. Ya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini tauhid. Jadi Zuma berdoa percaya kepada Tuhan yang tak satu itu. Lalu si Zuma meminta petunjuk kepada Tuhan yang satu itu. Benar nggak? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah. Tuh, dia udah tahu tauhid kok.
Lalu si Zuma meminta petunjuk kepada Tuhan yang tauhid itu untuk menunjukkan jalan yang lurus. Seperti apa? Seperti jalan, ayat ke-7. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Nah, orang-orang yang telah diberi nikmat ini, jalan lurusnya seperti apa? Kalau tadi dikatakan Zuma adalah tauhid, aku nggak tahu lagi. Yang ayat 5 gimana? Zuma berdoa ayat 5 ini udah tahu tauhid. Dia minta petunjuk kepada Tuhan yang tauhid. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Meminta kepada Tuhan yang tauhid. Yaitu jalan-jalan yang orang-orang yang telah kau berikan. Berarti kan para nabi itu mengajarkan apa? Bukan tentang tauhid lagi. Kalau tauhid, Zuma itu udah ngomong di ayat ke-5 itu. Jadi dirinci lagi, tunjukilah. Hitungan ya Tuhan tauhid, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat ini jalan lurusnya seperti apa? Berarti cara-caranya, berarti berbeda dengan orang Kristen, bukan caranya, tapi jalan yang lurus itu adalah Yesus. Nggak gitu teman-teman. Itu aja lah, bener nggak nih? Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan videonya atau gimana? Lanjut videonya. Oke, kita lanjut ya. Bonyok gitu. Ya, ini hak kita kan untuk menjawab. Karena apapun ceritanya. Pak Erben, boleh 2 kalimat Pak Erben? Oh ya, silakan boleh. Nah, kalau dalam Al-Fatihah, Zuma meminta kepada sembahannya jalan yang lurus, sama seperti yang diberikan kepada mereka yang diberi nikmat. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak menjanjikan kenikmatan, tetapi kebahagiaan abadi, hidup kekal. Dan tidak ada nabi-nabi yang diberi kenikmatan. Musa, semua para nabi menderita. Tidak ada para nabi yang jaya, sukses duniawi. Jadi kalau Zuma merujuk para nabi-nabi itu adalah orang yang diberikan kenikmatan, diberikan jalan untuk mendapatkan kenikmatan. Saudara Zuma, sebutkan nabi mana yang hidup dalam kenikmatan. Semua mereka hidup dalam pertobatan, mereka semua hidup dalam perjuangan, beratnya hidup untuk menjadi Nabiullah. Selain Nabi yang satu, yang memang selain menikmati banyak kenikmatan, juga memang tujuan utamanya adalah menjanjikan kenikmatan. Dan tujuan utama Yesus bukanlah kenikmatan, tetapi kebahagiaan. Kenikmatan itu adalah setani, karena itu selalu merujuk kepada kedagingan. Sementara jalan kita ini adalah jalan ilahi, jalan surgawi yang membawa kita kepada kebahagiaan kekal. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Petro. Kita lanjutkan sedikit lagi. Yo. Sebelum video ya, ini statement terakhir mengenai putusan sama tadi ya. Oh ya, silakan. Biar penekanannya mantap gitu loh. Iya, jadi dasar kita tuh Alkitab terus. Yohanes 10, 25 sampai dengan 30. Injil Yohanes 10, pasal 10 ayat 25 sampai dengan 30. Saya bacakan aja ya. Yohanes 10. Yesus menjawab mereka. Aku telah mengatakannya kepada Yohanes 10. Iya. Yohanes 10 ayat 25 sampai dengan 30. Iya. Ya. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Ini Yesus ngomong kepada orang-orang Yahudi ya pada saat dia. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi Bapa yang memberikan kesaksian tentang Yesus kan tuh, dan digenapi. Nah, 26. Tetapi kamu tidak percaya. Kenapa? Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya, bicara itu. 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. 28. Dan aku memberikan, ini poin pentingnya, dan aku, ini Yesus ngomong, dan aku memberikan hidup yang kekal
kepada mereka, ya, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini loh. Ya. Tanya simpel, Nabi mana yang berani ngomong seperti ini gitu? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa Nabi yang berani mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada manusia, kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 9. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, ini poin penting juga nih. Aku dan Bapa adalah satu. Disinilah letak keehatan itu. Ya kan gitu. Aku dan Bapa. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu. Jadi nikmat mana lagi yang kau dustakan? Oke, silakan Le, lanjut. Shalom. Oke. Kalau ada Juma di situ dilempar batu tuh. Ikut melempar batu dia.